Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, shaimin, as-shaimat dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, dan kekuatan untuk beraktivitas dan sampai pada detik yang sangat menentukan perjalanan di bulan Ramadan yang mulia ini hingga tiba di 10 hari terakhir di penghujung Ramadan. Semoga sampai detik ini seluruh rangkaian aktivitas kita dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita digugurkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh ibadah yang kita tunaikan diterima dengan penerimaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di rangkaian 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, baik malam ataupun siangnya, disikapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesungguhan, penuh keseriusan, sehingga Al-Imam Al-Bukhari misalnya mendokumentasikan kesungguhan keseriusan Nabi ini pada satu informasi yang tersambung melalui jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ditempatkan oleh beliau dalam satu urutan hadisnya dalam kitab Jami beliau pada nomor hadis 2024, dan diungkap bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, atau kama qalat, idza dakhalatil ashru, jika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu telah tiba, syaddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi'zarahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, mengencangkan pakaian beliau untuk menunjukkan kesungguhan, keseriusan dalam beribadah, menyingkap berbagai macam kebaikan yang bisa dikerjakan, dan menunda pergaulan-pergaulan biologis dengan istri-istri tercinta, dan mengkhususkan kegiatannya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, dan aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Dalam konteks menghidupkan malam ini, ada sesuatu yang menarik kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memotivasi kita dalam rangkaian hadis yang beragam untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Ada banyak sekali tinjauan dan catatan dari para ulama terkait dengan keistimewaan 10 malam Ramadan ini, dan tentunya tidak mengabaikan keistimewaan yang didapatkan pada siang harinya saat kita menunaikan ibadah puasa. Pada 10 malam terakhir ini ada beberapa momentum yang sangat diburu oleh umat Islam, mengacu pada besarnya potensi kebaikan yang disebutkan dan diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah potensi mencari malam kemuliaan, malam keberkahan. Disampaikan di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan misalnya di ayat yang ketiga, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan demi keagunganku, aku turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Ya, ayat ini ingin memberikan satu isyarat bahwa ada satu malam yang perjalanan waktu di malam itu seluruhnya diberkahi dengan keberkahan turunnya Al-Quran. Dengan sempurna di surah ke-97, yaitu surah Al-Qadar, dijelaskanlah kemudian di antara detil keberkahan yang dimaksudkan. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang dimaksud malam mubarakah, malam yang diselimuti keberkahan itu adalah malam Al-Qadar, malam saat diturunkannya Al-Quran dengan segala keistimewaan dan keagungan yang melekat di dalamnya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah Anda malam Al-Qadar ini, malam yang penuh berkah ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam penuh berkah ini diliputi oleh limpahan pahala
yang mengungguli melebihi nilai dari 1000 bulan. Seringkali sementara pakar menghitung 1000 bulan ini kurang lebih ada yang menghitung 82 tahun sampai kisaran 85 tahun. Jadi bila ada seseorang beribadah bertepatan dengan malam ini, maka potensi pahala yang bisa dia raih setidaknya kurang lebih 85 tahun. Orang membaca Al-Quran bertepatan dengan malam ini, maka bacaannya bisa bernilai setidaknya 85 tahun. Anda membacakan Alif Lam Mim, seakan mendapat pahala. Bacaan itu lebih daripada 85 tahun membaca Alif Lam Mim tanpa henti. Ada orang menunaikan sholat bertepatan dengan malam itu, maka sekalipun sholat yang ia tunaikan 2 rakaat misalnya, seakan ia menunaikan sholat dimaksud lebih daripada 85 tahun. Tanazzalul malaikah, malaikat berbondong-bondong turun. Saking banyaknya yang turun, dijelaskan dalam ayat itu dengan menggunakan formulasi tanazzalu fi'il mudhari'nya itu tak pertamanya itu tidak difungsikan. Karena dalam yang standar biasa, kata itu akan diungkap dengan kata tatanazzal. Tanazzala yatanazzalu. Tatanazzalu. Tapi ketika taknya dihilangkan satu, dalam ilmu makna di bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang cepat. Sesuatu yang cepat. Tanazzalu. Cepat sekali malaikat itu turun. Dan bukan hanya cepat, banyak yang turun. Ya, saking banyak dan cepatnya sehingga padat keadaan bumi itu digambarkan oleh para mufassir, dan saking padatnya suasana alam menjadi lebih tenang. Tanazzalul malaikatu, para malaikat itu turun fiha di malam itu, ya. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Banyak hal, ya. Mereka menyertai berbagai macam perkara, persoalan. Yang zikir ikut malaikat berzikir, yang sholat ikut sholat, yang membaca Al-Quran disertai bacaan Al-Qurannya, yang berdoa disertakan permohonan jawaban, yang memohon ampunan disertakan permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun menjadi pemimpin di kalangan malaikat yang turun ini. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruh yang dimaksud Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril turun, malaikat yang lain turun. Sayyidul malaikah, dan para malaikat turun menyemarakkan malam yang penuh dengan berkah ini. Apa yang diilustrasikan dalam Al-Quran untuk memberikan gambaran yang kuat kepada kita untuk memburu malam ini? Ya, di antaranya selain tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli amr, dari semua urusan, ya, adalah salam. Ada kedamaian, ketentraman, ketenangan. Malam ini dihiasi secara alamiah karena tadi banyak malaikat yang turun, maka suasananya lebih tenang, lebih damai, lebih tentram. Auranya begitu baik. Orang-orang yang mendapatinya mendapatkan frekuensi serupa. Tenang ke dalam hati, tenang ke dalam jiwa. Dan ini berlangsung sampai menjelang fajar. Ya, hiya hatta matla'il fajr. Malam ini berlangsung sampai menjelang fajar. Tibanya waktu sahar. Sekitaran kurang lebih 30 sampai 45 menit sebelum masuknya waktu subuh, sebelum masuknya waktu fajar. Jadi, bila kita ingin gambarkan keistimewaan malam penuh berkah ini, bentuk keberkahannya ada ketenangan, ada kedamaian, ada penyertaan malaikat dari semua perkara dan urusan, ada pelipat gandaan pahala dari setiap amalan, ada dosa yang berpotensi diampuni, ada pahala yang mengalir begitu luas dan terbentang dengan durasi yang cukup panjang. Tentu ini sesuatu yang mewah, yang sangat dibutuhkan oleh siapapun, sehingga dengan itu Nabi memberikan motivasi, membangunkan keluarga, dan minta semua kita untuk mengoptimalkan potensi tenaga, pikiran, bahkan waktu kita untuk mencoba mendapati malam yang dimaksudkan, memburu malam keistimewaan. Bagaimana caranya? Ada banyak ragam yang disampaikan kepada kita, dari ragam mulai parsial, dalam arti menandai waktu-waktu tertentu. Pernah diisyaratkan malam ke-27, pernah diisyaratkan malam ke-23, pernah diisyaratkan malam ke-25, bahkan pernah diisyaratkan malam ke-29, sehingga ada kesimpulan awal yang menyampaikan untuk memburu malam-malam ganjil. Untuk itu seringkali didapatkan di kehidupan masyarakat di beberapa tempat. Kalau ganjil, ramai masjid malam-malamnya.
Masjid-masjid besar, masjid biasa, ramai memburu malam ganjil, ingin mendapatkan malam Al-Qadar. Tapi yang penting dicatat adalah kekuasaan atau hak prerogatif untuk bisa menetapkan malam itu tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita catat waktunya malam. Apakah datangnya ganjil, apakah datangnya genap, itu kembali kepada kebijakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu cara paling tepat dan cara paling efektif yang memberikan potensi lebih kita mendapatinya adalah menghidupkan setiap malamnya. Karena bahasa hadisnya pun yang tadi teriwayatkan telah kita sampaikan, ahya lailahu. Nabi menghidupkan setiap malamnya. Ya, malam khususnya 10 malam terakhir itu. Jadi kalau kita hadir di setiap malamnya, baik itu genap ataupun ganjil, menunaikan amalan, insya Allah potensi mendapatkan malam Al-Qadar itu lebih besar dibandingkan dengan hanya memburu di satu waktu tertentu saja. Ini cara paling efektif, langkah paling strategis untuk mendapatkan apa yang dimaksudkan. Terlebih bila ada di antara kita yang bahkan sudah menghidupkan malam, alhamdulillah dari sejak malam pertama, malam kedua, sampai malam yang terakhir. Dan puncaknya saat kita takbiran tentu, dan itu sudah berakhir. Ya, bila seluruh malamnya kita isi dengan ibadah, maka potensi besar kita mendapatkan malam Al-Qadar yang dimaksudkan. Lebih dari itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah SAW, meminta petunjuk jika bertepatan dan merasakan frekuensi yang serupa dengan isyarat malam Al-Qadar, apa yang harus dilakukan? Nah, itulah yang insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikut, sekaligus memberikan tanda keberhasilan bagi orang yang meraih malam Al-Qadar seperti yang telah diuraikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Adi Hidayat, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.